Rizal dan Mbah Hambali. Cerpen Kiai Haji Mustofa Bisri. Sebagai lelaki, sebetulnya umur 37 tahun belum terbilang tua benar. Tapi Rizal tak tahu mengapa kawan-kawannya selalu mengejeknya sebagai bujang lapuk. Hanya karena dia belum kawin. Orang tuanya sendiri, terutama ibunya, juga begitu. Seolah-olah bersekongkol dengan kawan-kawannya itu. Hampir di setiap kesempatan selalu menanyainya apakah dia sudah mendapatkan calon pendamping atau belum. Rizal selalu menanggapi semua itu hanya dengan senyum-senyum. Jangan salah sangka, tampang Rizal tidak jelek. Bahkan dibanding rata-rata kawannya yang sudah lebih dahulu kawin, tampang Rizal terbilang sangat manis. Apalagi bila tersenyum. Sarjana ekonomi dan aktivis LSM. Kurang apa? Terus teranglah Zal, sebenarnya cewek seperti apa sih yang kau idamkan? Tanya Andi menggoda. Saat mereka berkumpul di rumah Pak Aryo yang biasa dijadikan tempat mangkal para aktivis LSM kelompoknya Rizal itu. Kalau tahu maumu, kita kan bisa membantu. Paling tidak, memberikan informasi-informasi. Iya Zal, timpal Budi. Kalau kau cari yang cantik, adikku punya kawan cantik sekali. Mau kau kenalkan? Huh? Jangan banyak pertimbangan lah. Dengar-dengar, kiamat sudah dekat loh. Mungkin dia cari cewek yang hafal Quran. Iya Zal, celetuk Eko sambil ngakak. Wah, kalau iya, kau mesti meminta jasa ustadz kita, Kang Ali ini. Dia pasti mempunyai banyak kenalan santri-santri perempuan, termasuk yang hafidzah. Apa ada ustadz yang rela menyerahkan anaknya yang hafidzah kepada bujang lapuk yang gak bisa ngaji seperti Rizal ini? Tukas Edi mengomentari. Tenang saja Zal, ujar Kang Ali. Kalau kau sudah berminat, tinggal bilang saja padaku. Jangan-jangan kamu impoten ya Zal? Tiba-tiba Yopi yang baru beberapa bulan kawin itu ikut meledek. Rizal meninju lengan Yopi, tapi tidak mengatakan apa-apa. Hanya tersenyum kecut. Tidak sumbut dengan penampilanmu, celetuk Pak Aryo ikut nimbrung sehabis menyeruput kopinya. Tampang boleh, sudah punya penghasilan lumayan. Sarjana lagi. Sama cewek kok takut. Aku carikan bagaimana? Jawab dong Jal, kata Bu Aryo yang muncul menghidangkan pisang goreng dan kacang rebus. Mencoba menyemangati Rizal yang tak berkutik dikerubuti kawan-kawannya. Biar saja Bu, jawab Rizal pendek tanpa nada kesal. Kalau capek kan berhenti sendiri. Memang Rizal orangnya baik. Setiap kali diledek dan digoda kawan-kawannya soal kawin begitu, dia tidak pernah marah. Bahkan diam-diam dia bersyukur kawan-kawannya memperhatikan dirinya. Dan bukannya dia tidak pernah berpikir untuk mengakhiri masa lajangnya. Takut pun tidak. Dia pernah mendengar sabda Nabi yang menganjurkan agar apabila mempunyai sesuatu hajat yang masih baru rencana, jangan disiar-siarkan. Sudah sering, sampai bosan, Rizal menyatakan keyakinannya
bahwa jodoh akan datang sendiri. Tidak perlu dicari. Dicari kemana-mana pun, jika bukan jodoh, pasti tidak akan terwujud. Jodoh seperti halnya rizki. Mengapa orang-orang bersusah payah memburu rizki? Kalau rizki itu sudah ditentukan pembagiannya dari atas. Harta yang sudah di tangan seseorang pun, kalau bukan rizkinya, akan lepas. Dia pernah membaca buku hikamnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sebuah ungkapan yang sangat menarik. Kesungguhanmu dalam memperjuangkan sesuatu yang sudah dijamin untukmu, dan kesambalewaanmu dalam hal yang dituntut darimu, membuktikan padamnya mata hati dari dirimu. Setiap teringat ungkapan itu, Rizal merasa seolah-olah disindir oleh tokoh sufi dari Iskandaria. Diakuinya sendiri, selama ini ia sibuk, kadang-kadang hingga berkelahi dengan kawan-kawannya mengejar rizki. Sesuatu yang sebetulnya sudah dijamin Tuhan untuknya. Sementara dia sambalewa dalam berusaha untuk berlaku lurus menjadi manusia yang baik. Sesuatu yang dituntut Tuhan. Suatu ketika mereka akan tahu juga, katanya dalam hati. Syahdan, pada suatu hari ketika kelompok Rizal berkumpul di rumah Pak Aryo seperti biasanya, Kang Ali bercerita panjang lebar tentang seorang pintar yang baru saja ia kunjungi. Kang Ali memang mempunyai kesukaan mengunjungi orang-orang yang didengarnya sebagai orang pintar. Apakah orang itu kiai, tabib, paranormal, dukun, atau yang lain? Aku ingin tahu, katanya menjelaskan tentang kesukaannya itu. Apakah mereka itu memang mempunyai keahlian seperti yang aku dengar, atau hanya karena pinter-pinter mereka membohongi masyarakat, sebagaimana juga terjadi di dunia politik? Karena kesukaannya inilah, oleh kawan-kawannya, Kang Ali dijuluki pakar orang pintar. Meskipun belum tua benar, orang-orang memanggilnya Mbah. Mbah Hambali, orangnya nyentrik, kadang-kadang menemui tamu ote-ote tanpa memakai baju. Kadang-kadang dinas, pakai jas segala. Tamunya luar biasa, datang dari segala penjuru tanah air, mulai dari tukang becak hingga menteri. Bahkan menurut penuturan orang-orang dekatnya, presiden pernah mengundangnya ke istana. Bermacam-macam keperluan para tamu itu, mulai dari orang sakit, ingin sembuh, pejabat, ingin naik pangkat, pengusaha pilot yang ingin lepas dari lilitan hutang, hingga caleg nomor urut sepatu yang ingin jadi. Dan kata orang-orang yang pernah datang ke Mbah Hambali, doa beliau memang mujarab. Sebagian di antara mereka malah percaya bahwa beliau waskito, tahu sebelum binara. Pendek kata, menurut Kang Ali, Mbah Hambali ini memang lain dibanding orang-orang pintar yang pernah ia kunjungi. Mbah yang satu ini termasuk yang paling meyakinkan kemampuannya. Nah, kalau kalian berminat, kata Kang Ali akhirnya, aku siap mengantar. Wah, ide bagus ini, sahut Pak Aryo sambil merangkul Rizal. Kita bisa minta tolong atau minimal minta petunjuk tentang jejak kasep kita ini. Siapa tahu jodohnya memang melalui Mbah Hambali itu. Setuju, jawab kawan-kawan yang lain penuh semangat seperti teriakan para wakil rakyat di gedung parlemen. Hanya Rizal sendiri yang seperti biasa hanya diam saja sambil senyum-senyum kecut.
Sama sekali tak ada tanda-tanda dia keberatan. Apakah sikapnya itu karena dia menghargai perhatian kawan-kawannya dan tak mau mengecewakan mereka? Atau sebenarnya dia pun setuju tapi malu? Atau sebab lain? Tentu saja hanya Rizal yang tahu. Tapi ketika mereka memintanya untuk menetapkan waktu, dia tampak tidak ragu-ragu menyebutkan hari dan tanggal. Meski seandainya yang lain yang menyebutkannya, semuanya juga akan menyetujuinya. Karena hari dan tanggal itu merupakan waktu prei mereka semua. Begitulah, pagi-pagi pada hari tanggal yang ditentukan, dipimpin Kang Ali, mereka beramai-ramai mengunjungi Mbah Hambali. Ternyata benar seperti cerita Kang Ali. Tamu Mbah Hambali memang luar biasa banyaknya. Pekarangan rumahnya yang luas penuh dengan kendaraan. Dari berbagai plat nomor, orang tahu bahwa mereka yang berkunjung datang dari berbagai daerah. Rumahnya yang besar dan kuno, hampir seluruh ruangannya merupakan ruang tamu. Berbagai ragam kursi, baik dari kayu antik hingga sofa model kota, diatur membentuk huruf U, menghadap dipan beralaskan kasur tipis di mana Mbah Hambali duduk menerima tamu-tamunya. Di depan itu pula konon Simbah tidur. Persis di depannya ada 3 kursi diduduki mereka yang mendapatkan giliran matur. Ternyata juga benar seperti cerita Kang Ali. Mbah Hambali memang nyentrik. Agak deg-degan juga rombongan Rizal CS melihat bagaimana orang pintar itu memperlakukan tamu-tamunya. Ada tamu yang baru mau ke depan langsung dibentak dan diusir. Ada tamu yang disuruh mendekat seperti hendak dibisiki, tapi tiba-tiba, "Au!" Si tamu digigit telinganya. Ada tamu yang diberi uang tanpa hitungan, tapi ada juga yang dimintai uang dalam jumlah tertentu. Giliran rombongan Rizal CS diisyarati disuruh menghadap. Kang Ali, Pak Aryo dan Rizal maju ke depan. Belum lagi salah satu dari mereka angkat bicara, tiba-tiba Mbah Hambali bangkit turun dari depannya, menghampiri Rizal. Pengumuman, teriaknya sambil menepuk pundak Rizal yang gemetaran. "Kenalkan, ini calon menantu saya, sarjana ekonomi tapi nyufi." Kemudian katanya sambil mengacak-acak rambut Rizal yang disisir rapi. "Sesuai yang tersurat, kata sudah diucapkan, disaksikan malaikat, jin dan manusia. Apakah kau menerima atau menolak takdirmu ini?" "Iya Mbah," jawab Rizal mantap. "Iya bagaimana? Jadi maksudmu kau menerima anakku sebagai istrimu?" "Iya, menerima Mbah," sahut Rizal tegas. "Ucapkan sekali lagi yang lebih tegas." "Saya menerima Mbah." "Alhamdulillah. Sudah, kamu dan rombonganmu boleh pulang. Beritahukan keluargamu, besok lusa suruh datang kemari untuk membicarakan kapan akad nikah dan walimahnya." Di mobil ketika pulang, Rizal pun dikeroyok kawan-kawannya. "Duh, kamu ini bagaimana Zal?" kata Pak Aryo penasaran. "Tadi kamu kok iya-iya saja, seperti tidak kau pikir." "Kau putus asa ya?" timpal Budi. "Atau jengkel diledek terus sebagai bujang lapuk? Lalu kau mengambil keputusan asal-asalan, begitu?" "Ya, kalau anak Mbah Hambali cantik," komentar Yopi. "Kalau pincang atau bopeng misalnya, bagaimana?"
Pernyataanmu tadi disaksikan orang banyak loh, kata Eko mengingatkan. Lagi pula, kalau kau ingkar, kau bisa kualat dengan Mbah Hambali nanti. Jangan-jangan kau diguna-gunain Mbah Hambali, Jal, kata Andi khawatir. Seperti biasa, Rizal hanya diam sambil senyum-senyum. Kali ini tidak seperti biasa. Kang Ali juga diam saja sambil senyum-senyum penuh arti. Rembang 2004.